jadi kasusnya ya itu ada bikin grup mengidolakan seseorang dan Naura dihujat di dalam grup itu gitu karena dekat dengan pemain film yang mereka tonton. Jadi mereka maunya teman dekatnya Naura ini harus dekat dengan si pemain film yang mereka nonton gitu. Sebenarnya ini masalah hal yang nggak penting banget sih, tapi karena hal yang nggak penting itu dia menghujat anak saya gitu, dan itu udah berbulan-bulan lamanya. Dan kadang-kadang saya menemukan ada account-nya mereka tuh yang account salah satu anak malah kelompok-kelompoknya mereka tuh menghujat di sana, di foto ini, di foto sana, atau nanti di fanbase-nya teman Naura mereka juga menghujat di sini, terus juga mengedit video yang kira-kira menyakiti gitu. Memang itu memang mereka lakukan itu mereka untuk kepuasannya mereka di grupnya mereka semua ya, tapi isinya hujatan semua ya, jelas itu pencemaran nama baik dan memang sangat bisa dikenakan pasal karena sudah melakukan tindak kejahatan di sosial media. Saya memberikan pengertian Naura, yaitu dia seperti yang saya bilang dari 9 tahun dia sudah tahu pasti ini salah satu resiko yang dijalani sebagai public figure seperti ini. Tapi bukan berarti kamu malaikat, bukan berarti kamu tidak boleh kecewa, dan bukan berarti kamu tidak boleh marah gitu. Jadi saya bilang kamu manusia, penyanyi itu cuma profesi kamu, pekerjaan kamu. Kamu tetap manusia yang punya rasa sedih, senang, bahagia, dan kamu juga punya hak untuk bisa menuntut kebahagiaan kamu itu juga gitu loh. Jadi kadang-kadang netizen lain itu public figure ya, resikonya ya, terus berarti resiko netizen kalau kalian melakukan kesalahan, resiko kalian dalam masuk penjara ya kan. Sementara kalau udah ditegur netizen minta maaf, nangis-nangis, tapi nggak mau tahu resikonya harusnya masuk penjara kan, seperti itu ya. Tapi kan nggak bisa, kita sesama manusia harus toleransi. Kalau nggak perlu menyakiti ya nggak perlu nyakitin gitu. Kalau nggak suka ya nggak usah diikutin. Nggak suka tapi kok ngebahas Naura terus gitu. Jadi saya bingung sebenarnya tuh apa sih gitu. Jadi makanya mungkin karena masih kecil-kecil, masih muda-muda, nggak ngerti main sosmed, jadi kayak gitu. Dan kurangnya edukasi yang baik, kurangnya mungkin juga tuntunan juga, dan komunikasi juga. Mungkin orang tua tetap harus mantau sih. Kadang kan anak zaman sekarang mereka nggak mau dekat sama orang tuanya. Kadang-kadang nggak mau dengar omongan orang tua, merasa udah pintar, merasa udah besar. Kadang-kadang nasihat tuh lewat-lewat aja. Nah begitu ada kasus kayak gini, mereka langsung nggak langsung minta maaf sebenarnya. Mereka bilang, enggak, saya cuma kayak gini kok tante, saya nggak gini-gini. Saya bilang, ini ada buktinya semuanya. Begitu saya keluarin bukti, masih tetap, saya kan sewajarnya tuh menghujat begitu kan, saya netizen, itu hak saya untuk menghujat. Nggak ada, netizen nggak berhak untuk menghujat. Saya juga berhak untuk marah, dan saya berhak untuk melakukan hal ini gitu loh. Jadi kalau misalnya anak saya cuma satu yang hujat rame-rame, gimana? Dan itu cuma satu grup, ya wajar lah saya marah. Jadi bagaimanapun mau orang menilai saya tindakannya salah atau enggak, saya hanya ingin membela apa yang menjadi hak anak saya, yaitu ya dia harus bahagia selama dia tidak menyusahkan orang lain dan tidak merugikan. Ya kenapa kalian menghujat sih gitu. Kalau nggak suka ngomong baik-baik, DM, terus ya udah. Sekarang maunya apa gitu. Sementara kan ini kehidupan yang anak saya jalanin. Jadi kalian nggak berhak untuk karena kalian nggak berhak untuk mengatur kehidupan seseorang yang kalian nggak suka gitu. Ya sebenarnya anak-anak ini kurang belajar krisis empati gitu. Jadi mereka nggak ngerti bagaimana sih kehidupan seseorang. Itu yang berhak mengatur adalah dirinya sendiri dan keluarganya, bukan orang lain. Dan anak saya hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia ingin men-share kehidupannya dia dan karya-karyanya dia, ya itu keputusannya dia. Itu untuk sebatas pekerjaan. Kalau untuk urusan pribadi itu menjadi urusan anak saya sendiri
Karena untungnya saya punya anak yang sangat-sangat tough. Naura tuh tough banget, walaupun saya tahu pasti ada saatnya dia sedih banget, pasti sangat kecewa dan dia harus nangis kalau buat saya. Maksudnya dia harus mengeluarkan emosinya, perasaannya itu, karena malah takut saya kalau dia mendem ya. Jadi buat saya adalah saya izin Kak, maaf ya mama harus marah karena mama gak terima gitu loh. Dan Naura juga sebagai anak dia juga merasa paham karena haknya dibela gitu loh. Jadi gak hanya saya, tapi fans Naura juga sangat banyak membela Naura karena memangnya tahu yang sebenarnya gitu loh. Saya berharap ini semoga bisa jadi pelajaran ya, karena saya yakin ini bully-bully ini terjadi nggak hanya cuma di Naura atau nggak di anak-anak lain, nggak hanya di lingkungan sosmed, tapi juga bisa ada di sekolah, dimanapun itu berada pasti ada. Jadi apalagi anak-anak yang baru masa remaja kayak gini, lagi beger-begernya, lagi puberty, jadi sebenarnya secara emosional tuh juga kadang naik turun, nggak terkontrol. Saya ingin banget sih semuanya tuh bisa dari pelajaran kayak gini semua tuh bisa lebih belajar memaknai dan menghargai hidup orang lain. Berempati deh, coba kalau kalian di posisi Naura, apakah kalian mau diperlakukan hal yang sama? Dan untungnya orang-orang di sekeliling Naura, bahkan fans-fansnya sangat mensupport. Jadi karena memang Naura nggak salah, dia tidak perlu merasa terganggu. Dia malah sangat bersyukur karena banyak sekali yang sayang sama dia, dan dia nggak perlu malu untuk itu, karena apa yang dia lakukan adalah membela hak dan kebahagiaannya dia gitu loh. Jadi dan untungnya teman-temannya semua juga bela banget sih. Jadi Naura juga merasa disayang banget, dan dia merasa banyak banget yang sayang dan cinta dan perhatian sama dia.